Terus karena orang yang seperti kayak begitu itu indigo apa namanya itu, ini dia tidak bisa melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa berkaca. Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan juga banyak yang masih menjadi rahasia. Program ini akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Di sini kami akan mencoba membantu narasumber kami yang mencari solusi dari masalah yang diderita oleh mereka. Dari kesehatan dan juga kehidupan, baik yang gaib maupun yang nyata. Mereka yang tak kasat mata, terkadang hanya bisa dirasakan saja. Sesungguhnya manusia yang bisa melihat tak kasat mata ini, apakah mereka tergolong orang-orang yang beruntung atau merugi? Langsung saja saya tanyakan kepada Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya Ustadz, ngomongin soal makhluk yang tak terlihat atau makhluk gaib. Ya. Ketika ada orang punya indera keenam, entah Ustadz bisa sebut dengan sebutan indigo, indera keenam atau apapun itu, apakah mereka tergolong orang yang beruntung atau merugi Pak Ustadz? Menurut saya relatif merugi ya. Merugi karena yang tidak diketahui mereka, nih saya cerita tidak diketahui mereka. Pada waktu mereka itu interaksi dengan makhluk gaib atau jin, pada waktu dia sudah mulai diajak omong-omong sama jin, kemudian dia merasa nyaman dengan jin tersebut. Ini jin tersebut beserta teman-temannya masuk ke tubuh dia tanpa dia ketahui. Jadi pada waktu dia sudah nyaman, jin itu pasti masuk. Anak buahnya, teman-temannya masuk dulu. Dia nanti belakangan terakhir. Nanti kalau dia interaksi dengan yang lain, itu sama. Kalau sudah nyaman, nanti masuk. Terus, kecuali jin-jin yang menurut dia musuh, lawan. Nah, lawan ini kalau dia memang menyerang, jin lawannya ini, dia akan terus menyerang dia selamanya. Dan menyerang ini banyak hal yang terjadi yang orang tersebut nggak akan pernah tahu. Dia butuh tidur. Orang itu kan butuh tidur. Jin itu tidak pernah tidur. Jin itu nggak ngerti namanya tidur, nggak ngerti yang namanya mimpi. Jadi jin itu melek terus istilahnya. Jadi pada waktu seseorang yang seperti itu dia tidur, kalau dia sudah mulai nyerang-nyerang dengan kerajaan jin, orang tersebut akan diserang oleh jin, dimasukin dia tidurnya. Terus karena orang yang seperti kayak begitu itu indigo apa namanya itu, ini dia tidak bisa melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa berkaca. Jadi dia tidak bisa, dia hanya mengandalkan mata aja melihat, sebatas dia bisa melihat. Di luar itu nggak bisa. Dia lihat tubuhnya sendiri nggak bisa. Kemudian kadang melihat orang di depan itu sakitnya karena apa juga nggak bisa terlihat. Kita ketemu dengan bintang tamu kita dulu Pak Ustadz ya. Ini dia pemirsa, seorang penyanyi, pemusik dan juga presenter. Ada Ciki Fauzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ciki. Aku deg-degan. Kenapa deg-degan? Nggak apa-apa, takut aja. Itu jangan takut dong. Pak Ustadz baik kok. Oh Baik, iya, ya. siap Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu harus takut bukan sama Pak Ustadz, sama narasumber kita. Enggak, saya takut sama Allah sih. Oh, bagus. Oke. Nah, Ciki ini ngomongin soal makhluk astral atau makhluk gaib gitu. Di keluarga inti, mama, papa, kakak beradik, ada yang punya penglihatan nggak sih? Waduh. Maksudnya bisa lah, bukan mampu, bisa atau pernah Setahu aku melihat? sih, enggak ya, kayak ayah, aku, kakak enggak. Cuman ibu tuh yang paling suka ngerasa gitu. Iya, cuman kayak setahu aku sih ngerasa aja, bukan yang ngeliat gitu. Ibu merasa gitu? Iya, kayaknya. Pernah cerita sama Ciki? Pernah, suka cerita sih. Seperti apa cerita? Kayak misalnya ke tempat ini, terus ibu kayaknya nggak enak nih rasa-rasanya di sini, kita pindah ke sini yang gitu-gitu. Terus ayah, aku sama kakak, hah? Yaudah ya, biar ibu nyaman gitu. Dalam alam semesta terciptalah makhluk,
baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan juga banyak yang masih menjadi rahasia. Program ini akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Di sini kami akan mencoba membantu narasumber kami yang mencari solusi dari masalah yang diderita oleh mereka. Dari kesehatan dan juga kehidupan, baik yang gaib maupun yang nyata. Mereka yang tak kasat mata, terkadang hanya bisa dirasakan saja. Sesungguhnya manusia yang bisa melihat tak kasat mata ini, apakah mereka tergolong orang-orang yang beruntung atau merugi? Langsung saja saya tanyakan kepada Ustadz dan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustadz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya Ustadz, ngomongin soal makhluk yang tak terlihat atau makhluk gaib. Ya. Ketika ada orang punya indera keenam, entah Ustaz bisa sebut dengan sebutan indigo, indera keenam atau apapun itu, apakah mereka tergolong orang yang beruntung atau merugi, Pak Ustaz? Menurut saya relatif merugi ya. Merugi karena yang tidak diketahui mereka, nih saya cerita tidak diketahui mereka. Pada waktu mereka itu interaksi dengan makhluk gaib atau jin, pada waktu dia sudah mulai diajak omong-omong sama jin, kemudian dia merasa nyaman dengan jin tersebut. Ini jin tersebut beserta teman-temannya masuk ke tubuh dia tanpa dia ketahui. Jadi pada waktu dia sudah nyaman, jin itu pasti masuk. Anak buahnya, teman-temannya masuk dulu. Dia nanti belakangan terakhir. Nanti kalau dia interaksi dengan yang lain, itu sama. Kalau sudah nyaman, nanti masuk. Terus. Kecuali jin-jin yang menurut dia musuh, lawan. Nah, lawan ini kalau dia memang menyerang, jin lawannya ini dia akan terus menyerang dia selamanya. Dan menyerang ini banyak hal yang terjadi yang orang tersebut nggak akan pernah tahu. Dia butuh tidur. Orang itu kan butuh tidur. Jin itu tidak pernah tidur. Jin itu nggak ngerti namanya tidur, nggak ngerti yang namanya mimpi. Jadi jin itu melek terus istilahnya. Jadi pada waktu seseorang yang seperti itu dia tidur, kalau dia sudah mulai nyerang-nyerang dengan kerajaan jin, orang tersebut akan diserang oleh jin, dimasukin dia tidurnya. Terus karena orang yang seperti kayak begitu itu indigo apa namanya itu, ini dia tidak bisa melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak bisa berkaca. Jadi dia tidak bisa, dia hanya mengandalkan mata aja melihat, sebatas dia bisa melihat. Di luar itu nggak bisa. Dia lihat tubuhnya sendiri nggak bisa. Kemudian kadang melihat orang di depan itu sakitnya karena apa juga nggak bisa terlihat. Kita ketemu dengan bintang tamu kita dulu Pak Ustadz ya. Ini dia pemirsa, seorang penyanyi, pemusik dan juga presenter. Ada Ciki Fauzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ciki. Aku deg-degan. Kenapa deg-degan? Nggak apa-apa, takut aja. Itu jangan takut dong. Pak Ustadz baik kok. Oh Baik, iya, ya. siap Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu harus takut bukan sama Pak Ustadz, sama narasumber kita. Enggak, saya takut sama Allah sih. Oh, bagus. Oke. Nah, Ciki ini ngomongin soal makhluk astral atau makhluk gaib gitu. Di keluarga inti, mama, papa, kakak beradik, ada yang punya penglihatan nggak sih? Waduh. Maksudnya bisa lah, bukan mampu, bisa atau pernah Setahu aku melihat. sih, enggak ya, kayak ayah, aku, kakak enggak. Cuman ibu tuh yang paling suka ngerasa gitu. Iya, cuman kayak setahu aku sih ngerasa aja, bukan yang ngeliat gitu. Ibu merasa gitu. Iya, kayaknya. Pernah cerita sama Ciki? Pernah, suka cerita sih. Seperti apa cerita? Kayak misalnya ke tempat ini, terus ibu kayaknya nggak enak nih rasa-rasanya di sini, kita pindah ke sini yang gitu-gitu. Terus ayah, aku sama kakak, hah? Yaudah, biar ibu nyaman gitu. Kemudian